Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama mendengar, yang kedua membaca, yang ketiga memahami maknanya, yang keempat mengamalkan dalam kehidupan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia ngomong dengan orang jahil, ngejek, maka dia tetap mengatakan salama. Salam, bahasa Inggrisnya peace. Peace artinya salam, damai. Salam, peace. Kalau pipis, kencing. Orang dungu, orang jahat, orang jahil, ngajak kelahi, salam. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Banyak jamaah ini yang marah, kenapa Ustaz Somad nggak balas? Ustaz dicaci maki, disumpah serapah, kami baca komennya di YouTube, kenapa Ustaz nggak balas? Aku nggak tahu passwordnya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kau mengeluarkan kata-kata kasar, caci maki, sumpah serapah, lantas apa bedamu dengan orang jahil dan dungu? Maka ketika ditanya Sayyidatuna Aisyah ummul mukminin, kaifa kana khuluqu Rasulillah? Bagaimana akhlak Rasulullah itu wahai Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Dan saya melihat akhlak itu pada anak-anak santri-santri di Al-Qurannya. Ini bukan basa-basi. Saat lewat tadi mereka, Masya Allah, Tabarakallah, mereka bersalaman, semuanya mau salaman. Kalau semua mau salaman, tangan saya bisa copot. Akhirnya saya pegang tangan Kiai Haji Dr. Muhammad Sobron Zayan. Aman. Peganglah tangan Kiai kalau mau. Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak yang berbakti ini dengan gurunya, berbakti juga dengan orang tuanya, insya Allah. Inilah buah dari doa ibu ketika sedang hamil dulu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tapi ada juga yang hamil, mudah-mudahan jadi artis ya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Doa Nabi Zakaria sehingga lahirlah Yahya. Nadatul malaikatu wa huwa yusalli fil mihrab. Belum selesai dia sholat, belum selesai berdoa, masih di mihrab berdoa, sudah dikabulkan Allah doanya. Diberikan kabar gembira akan lahir seorang anak, ismuhu Yahya. Begitulah doa orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berawal dari mendengar, membaca, memahami maknanya, mengamalkan isinya. Kabura maqtan indallah. Paling besar murka Allah. Siapa dia? Orang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena Quran hanya sekedar tulisan, Quran hanya sekedar bacaan. Quran diturunkan untuk diamalkan. Tapi nggak benar juga kalau ada orang baca Quran lalu diejek. Quran diturunkan bukan untuk dimusabakohkan, Quran diturunkan bukan untuk dinyanyikan. Pas ditelusuri rupanya kalah MTQ. Jadi kalau ada anak baca Quran suaranya bagus, ya nggak apa-apa. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak membaca Quran dengan lantunan suara yang merdu, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam Masjidil Haram pun baca Fatihah pakai irama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada iramanya, dan iramanya itu para ulama sudah menyusunnya. Ada bayati, ada soba, ada sika, ada jiharka, ada ras. Itu semua sudah disusun. Tulisannya cantik indah. Ada khat sulus, ada rit'i, ada diwani, ada kufi, ada diwani jali, ada nasakh. Begitu indahnya Al-Quran ketika ditulis. Ketika mata melihat tulisan di dinding Masjidil Haram, di dinding Masjid Nabawi, Masya Allah, tangannya sama. Kok bisa tulisannya beda? Tangannya sama, jempolnya sama, jumlahnya 5. Yang ini tulisannya indah, mengingatkan pada Allah. Yang ini tulisannya mengingatkan pada ayam. Namanya tulisan cakar. Suara juga begitu. Mulutnya sama, gusinya sama, lidahnya sama, lehernya sama.
Tapi ini ketika melantunkan suara, Allah, Masya Allah. Yang ini ketika nyanyi mengingatkan kita pada kambing, yang suaranya seperti kambing disembelih. Itu kelebihan yang diberikan Allah. Anak saya ini suaranya nggak bagus Pak Ustadz, mungkin tulisannya bagus. Tulisannya nggak bagus juga Pak Ustadz, mungkin ceramahnya bagus. Ceramahnya nggak bagus juga Pak Ustadz. Nggak tahu, nanti kita cari kemungkinan yang lain. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah anak yang belum memperlihatkan kemampuannya. Maka kita gali potensinya, bekali dia dengan baca Quran, dengan hafalan Quran. Apakah anak penghafal Quran bisa jadi polisi? Bisa. Sekarang ada penerimaan santri polisi. Apakah anak Quran bisa jadi panglima TNI? Bisa. Sekarang ada penerimaan tentara. Kawan saya minta tolong share di Instagram penerimaan tentara khusus penghafal Quran. Apakah anak penghafal Quran bisa jadi dokter spesialis? Bisa. Saya ketemu dengan Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Ustadz Somad. Paling banyak penghafal Quran di Fakultas Kedokteran, karena mereka dapat beasiswa full penuh. Bayangkan adik-adik ini nanti ada yang jadi tentara insya Allah, amin. Ada yang jadi polisi insya Allah, amin. Bayangkan mereka jadi dokter spesialis insya Allah, amin. Panglimanya penghafal Quran, Kapolrinya hafal Quran, menterinya hafal Quran, presidennya hafal Quran. Ketika mereka bangkit di atas muka bumi Allah, mengalirlah pahalanya untuk kita semua insya Allah. Inilah yang kita inginkan. Dunia ini aman, tentram. Indonesia akan tetap jadi Indonesia Raya. Kenapa? Karena keutamaan penghafal Quran. Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Takbir! Masukkan anak penghafal Quran. Gimana Indonesia mau jaya? Anak SMP ngelem, anak SMA ganja, anak kuliah sabu-sabu, S2 LGBT. Hancur Indonesia ini, betul? Kalau mau menyelamatkan Indonesia, tidak ada jalan lain kecuali pondok pesantren. Benteng terakhir pertahanan bangsa Indonesia, pondok pesantren. Kalau sampai benteng tembok tumbang, maka hancurlah kita. Tanamlah pohon kayu yang buahnya bisa dimakan oleh cucu-cucu. Pohon kayu apa yang buahnya bisa dimakan cucu kita? Bunga mawar ini bisa dimakan? Nggak bisa. Lalu pohon apa yang ditanam cucu kita bisa makan? Pohon korma. Ini pohon korma apa sawit? Pohon korma, umurnya 100 tahun. Kalau ditanam 2022, 2122 baru dia mati. Satu pohon ditanam akan lahir 17 anaknya di celah-celah, akan tumbuh terus. Begitulah filosofi kurma. Tapi kenapa kurma ini nggak berbuah? Saya nggak tahu. Dulu di Pekanbaru, di Masjid An-Nur, banyak sekali pohon kurma, tapi nggak buah. Didatangkan profesor kurma dari Thailand, namanya Profesor Kola. Kola, bukan yang manis dari pisang itu, bukan. Akhirnya Profesor Kola dari Thailand meneliti, setelah diteliti dia tersenyum. Pas ditanya, Profesor, kenapa kurma ini nggak berbuah? Mohon maaf, ini kurma jantan semua. Inilah bukti bahwa LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya yang jantan-jantan dipotong, tinggalkan hanya satu jantan, lebih banyak betina. Kurma betina, barulah subur. Setelah ditanam, kurma baru. Pemotongan panen pertama oleh Abdul Somad. Slow motion. Kurma kita tanam hanya 100 tahun. Tapi kalau anak penghafal Quran, bukan 100 tahun, sampai ke pintu surga Jannatul Firdaus. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Quran, yang menghafal Quran, yang paham Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti bangkitnya di akhirat bersama para malaikat. Lihat kanan malaikat, lihat kiri malaikat, depan malaikat, belakang malaikat. Aku bukan malaikat. Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau alumni Al-Qur'aniyah. Penghafal Quran diberikan syafaat untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Anak-anak penghafal Quran ini nanti akan memberikan syafaat. Yang pertama ibunya, amin. Yang kedua bapaknya, amin. Yang ketiga gurunya, amin. Ditanya malaikat, ada lagi yang mau ditambah? Bingung dia, siapa lagi ya? Dia lupa ada satu yang belum, Ustaz Somad.
Maukah anak-anak Al-Qur'aniyah memberikan syafaat untuk Abdul Somad? Nampaknya nggak mau mereka. Maukah anak-anak Al-Quran memberikan syafaat nanti untuk Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillah selesai. Mendengar, habis dengar, membaca, habis baca, memahami, habis paham, mengamalkan, habis mengamalkan, puncak lantai yang kelima berbunga dia. Setelah itu barulah yang kelima, mengajarkan Al-Quran seperti Kiai Haji Dr. Muhammad Sobron Zayan. Murid beliau selama 22 tahun, milad yang ke-22, tersebar ke seluruh negeri. Maka pahala beliau berlimpah-limpah. Khairukum, siapa yang paling baik di antara kamu? Bukan pejabat. Pejabat hanya masanya 5 tahun, 10 tahun. Itu pun kalau tidak datang KPK. Yang paling mulia bukan orang kaya. Orang kaya selama hartanya masih ada, hartanya nggak ada, kehormatannya hilang. Bukan orang ganteng. Orang ganteng selagi masih muda, gantengnya hilang, orang lupa. Yang kekal abadi adalah para penghafal Quran, pengajar Quran. Bukan kata saya, kata Nabi Muhammad SAW. Khairukum, yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran, yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Inilah 5 anak tangga yang diamalkan oleh anak-anak kita. Hafal yang 5 ini, karena insya Allah akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siap? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asri li zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأوا القرآن، bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang-orang yang membaca dan mengajarkan serta mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan syafaat dari anak penghafal Quran, mendapatkan syafaat dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai jam 10, sekarang pas jam 11. Walaupun nggak ngelihat jam, saya sudah tahu bahwa saya sudah berdiri 60 menit. Dari mana tahu? Kesemutannya terasa. Itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Banyak kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya? Daftarkan anak Anda segera ke pesantren Al-Qur'aniyah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Nanti iklan ini akan dipotong, dimasukkan ke Instagram Ustaz Abdul Somad, kirim ke admin. Ceramah tausiah malam hari ini bisa diulang lagi. Mana tahu ada yang nggak fokus, bisa diulang lagi di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Puncak dari tabligh akbar bukan kajian, tapi doanya. Tenangkan hati, beristighfar. Aminkan doa kiai, insyaallah Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.